Salam Guru Penggerak. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.4.A.4.5 tentang restitusi atau 5 posisi kontrol. Tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya CGP dapat melakukan refleksi atas praktek disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Kemudian CGP dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Kemudian yang ketiga adalah CGP dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Dion Goosen mengembangkan program disiplin positif yang berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Dion Goosen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Berikut ini adalah 5 posisi kontrol yang dimaksud. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, dan yang kelima manajer. Berikut ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kamu selalu saja salah. Ini sudah selesai. Kamu selalu terakhir selesai tesnya. Terlambat lagi, selalu terlambat. Terlambatnya, terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah." Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Berikut ini adalah ciri-ciri guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Yang pertama, nada suara tinggi. Bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasilnya adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Bisa saja.
Kita lanjut ke posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya adalah nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Guru yang menggunakan posisi kontrol ini akan berkata seperti ini. Oliver, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan Bapak. Bapak benar-benar kecewa sama kamu. Kita bayangkan aja, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini. Maaf ya, saya terlambat. Kamu kok dari mana ya? Kamu berjanji kamu tidak terlambat. Kamu mengecewakan Bapak ini. Bapak benar-benar kecewa. Aku selalu terlambat, tak pernah, cuma sekali saja tidak terlambat. Aku merasa aku mau mati karena ini. Kecewa. Hasilnya mungkin akan seperti ini. Murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari akibat guru yang melakukan kontrol penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dengan guru sebagai penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Guru yang menggunakan posisi kontrol ini akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan. Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi?" Sambil tertawa ringan. "Ya udah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini." Pak, Bapak teman saya. Tapi kan tadi pas saya diukur, Pak, kepala sekolah Bapak tidak nolongin saya. Kecewa sama Bapak. Hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid tersebut akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu itu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Saka, kenapa belum dibuka bukunya? Saya nggak mau bukunya disuruh sama Pak Guru. Ayo kamu buka bukumu. Buka di halaman 85. Saya tidak mau, Bu. Berikut ini adalah ciri-ciri dari guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Menurut Anda, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti ini? Hasilnya mungkin akan seperti ini. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Ini termasuk dampak yang positif.
Hanya saja di sisi negatif, murid tersebut menjadi sangat bergantung pada guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi guru yang menerapkan kontrol sebagai teman ini adalah Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Posisi kontrol berikutnya adalah pemantau. Memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang akan diajukan oleh seorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Berikut ini adalah contoh percakapannya. Moses, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Moses menjawab begini, tahu Pak. Kemudian guru berkata, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Moses berkata, paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru mengatakan, iya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Maaf Pak, saya terlambat. Kamu terlambat 15 menit. Kamu tahu konsekuensinya? Ya, Apa? saya harus di kelas saat jam istirahat Untuk apa? untuk mengerjakan tugas yang terlambat. Kamu harus di sini waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas yang belum diselesaikan. Kamu mengerjakan tugas di sini ya, di meja ini. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ciri-ciri guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau adalah sebagai berikut. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, mereka maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada.
Seorang yang menerapkan posisi ini akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dan seterusnya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ciri-ciri bagi guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai manajer yaitu nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Berikut ini adalah contoh percakapan antara guru dan Adi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Kemudian guru bertanya, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi kemudian menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu bisa hadir ke sekolah tepat waktu? Kemudian Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri Adi. Lalu, bagaimana kira-kira perasaan murid yang diperlakukan seperti ini oleh gurunya? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi sebagai pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru.